membolehkan, jadi cara Syafi'iyah akan membolehkan. Ini masalahnya yang mengenai kepala ini mulai sing nang kitab iki lho ya. Jadi sapi majani kae kuwi gak oleh adidel. Ya karena kalau orang kan loro di segi dari pekerjaannya ujro nggak iso, segi dari makmum nggak bisa juga. Dan ini kan rasanya kan modern. Jadi laisa mukawam di antara mukawam bahwa makluman nggak elek, dan kamu harus makluman nggak iso, makluman nggak iso, taslimu ya nggak iso. Wih, malah tasawuf orang nggak iso, saya tasawuf dari sini ini sapi majani. Fuhul. Tapi mestinya ada ijarah itu sakit mestinya. Ijarahnya makbul bil amal itu sakit. Fuhul itu masalahnya sama jenenge nek kula alasan dari segi ijarah iki Hasilnya tidak ijarah. katakan untuk dari minggu katakan main amalan di asli pinani minta ini semua mana karena makaku layak mengulikan. Terus cara batasan pekerjaan ini kan ulun. Dan amalnya jelas bahwa pokok cara sapi tak singkong nangannya pisan. Bila pokok wis mlebu ya wis, kan maksudnya. Mestinya untuk ijarah maklumnya bisa mestinya. Yang diakati bukan mafil aswabnya, tapi fikrumnya. Benar. Yang muqaddar itu mah fikrumnya yang menjadi ikut-ikut iya. Ya itu perlu jamu loh sampai ini. Anu, Pak. Sampai ini perlu jamu, nalar jamu ini suatu nafas dong ini. Berarti yang butuh jamu nggak perlu sadar. Oh, sapi jamunya udah kopiar rumah. Malah udah kopiar, manusia udah kopiar gak ya? Sapi udah kopiar. Dia sok rusak. Lagi mah enggak bumbu sontek diambil karena ini coba menawan dengan kulit. Ada kaitannya dengan apa itu tijarah tadi saya mau tanya karena masih dalam keraguan saya tadi disampaikan sama Pak Amin dengan Gus Farid tadi menyampaikan kalau jual beli mani itu tidak boleh. Kaitannya itu jadi kalau sudah tidak boleh itu pembeliannya telurnya dan ikannya itu apa yang termasuk haram. Pembelian apa? Pembeliannya ikannya. Saya tadi mani yang disuntikkan kepada ini kan haram ya. Kalau sudah gitu untuk membantu pelaksanaan sampai pembelian karena terus kalau itu haram mestinya kan ada dilaksanakan. Tapi kalau dibeli ikannya terus yang beli itu gimana? Apakah juga membantu ikut haram? Karena sudah menurut Quran dan hadisnya atau kitabnya tadi katanya. Itu maksudnya jelas hasil suntikannya ya? Iwak kan nek memijahnya kalau kan nek lalu di maninya dicukup. Tadi itu disuntik nih. Terus disuntik ke semakot baru diambil spermanya di lagi hasilnya suntikan mani itu kan ya mestinya tidak menjadi haram mestinya. Ini kan Pak. Kalau Ternyata itu nopo hadis ini memang sahih. Cuma kui masih ada kritik dari nopo ashabul fahli gitu. Nah, an asbil fahli. Memang hadis itu sahih Bukhari. Ulama langsung nopo itu mungkin haram, tapi yang luput dari perhatiannya. Jadi proses jimaknya hewan itu kan majhul. Terbukti ketika fi wajhi Syafi'iyah ya judul al-ijarah muddata maklumah. Tapi
dulunya itu ternyata malah boleh. Nanti maklum mengijarkan kan atau di amal atau di mudah. Terus ketika dibuat IB kadarnya sudah jelas semuanya boleh. IB itu mati sing mesti ekstrak ora. Jadi takaran tertentu. Yang ini masalah tak mulai langsung sapi kan dipajani. Iya. Ya alasannya memang tidak bisa. Sungira sapi loro kan gak bisa nih. setengah bulan. Alasannya memang Bangsa uji. hidup, ya. Ini kasusnya kan malah lain ketika jual beli mani. Oke. Jadi kasusnya tidak boleh itu apa kasus jual beli Ngawin kayak ngawin itu. Kalau kemarin kan apa itu yang ditanyakan Pak Arif ini kaitannya dengan apa itu anak. Jadi tabung. Nah, kaitannya dengan itu. Kalau itu nggak boleh misalnya terus ini kalau bayi tabung kemarin itu kan boleh. Bayi tabung nggak naik bujuni ya bangsa. Enggak, kaitannya dinikah dulu. Tapi mani dari orang laki-laki dipinjamkan pada orang yang dinikah itu, dilakukan itu. Kemarin kan begitu diperbolehkan. Jadi supaya tidak lanjut, Nah, gitu loh. mungkin saya tak mulai dari pertanyaan. Pertanyaannya, bolehkah seorang wanita itu hamil dari hasil hubungan orang lain? Pertanyaan boleh wah ini jawabannya ya. Mestinya TKI bagaimana bisa? Piye ngono bisa. Pertanyaannya kan seperti itu. Wes, ini mari demonstrasi ya. Bolehkah seorang wanita itu hamil dari hubungan orang lain? Bagus. Bahasanya boleh ya. Nah, kasusnya gini kemarin itu. Jadi ada seorang teman kaya raya itu mempunyai istrinya itu setelah sama-sama periksa itu ternyata punya kelemahan di kandungannya sehingga ketika terjadinya hubungan itu tidak bisa hamil. Suaminya susah. Iki lek carane ini rantai keturunan. Dandane akeh yo. Kenapa sopo kan? Sayang. Ya. Jadi sampai kalau istrinya. Nah itu pakar keluar itu. Soalnya tak minta Mau terusaken ya. Iya. Terus akhirnya Bu gini Bu, iki sampean kon yo ngerti keadaanku yang ini mau. Iki katanya akeh kok ada rantai keturunan kan yo. Piye? Aku ra pindah piye? Wah, mau kerso mas, wah istrinya sorry. Orang yo pengen ngono kuwi. Enak nang Blitar enak. Tenang. Terus aku kenal kok. akhirnya kemarin itu ada permasalahan di masalah ketika Pak Mahrus yang sebagai apa itu yang miliar itu kaitannya dengan kawin kontrak apakah sama dengan kawin mut'ah. Nah, menurut beliaunya itu dihukumi sama kawin mut'ah dengan kawin kontrak. Nah, ini akhirnya terjadi kesepakatan oleh Pak iki engko tak golek nih santri ini Gus Nufal. Wah, ayo. Wah, itu tak mau tembus ini. Monggo dhek keturunannya subur, engko diperiksane apa nyindir subur kayak bocah gelem yo itu sampean tak. Tapi syaratnya engko lek wis mari yo sampean pegang. Kita akhirnya terjadi pembicaraan kesepakatan tanda tangan perjanjian antara suami istri itu. Nah, ini berarti tidak bermedia ya, ini tidak akan bermedia. Terus akhirnya pun dinikah, istrinya itu diberitahu permasalahan ini sampeyan iki
Kuwi mau sakjane tak nikahi ndak tujuane yaiku aku ki karo bojoku melu program bayi tabung. Aku kuwi mau mahal, biayanya mahal, 200 juta per anak. Ya itu mempunyai tujuan 2 anak. 2 anak lah sampean kuwi tak rapi sampean gelem hamil saka hasil hubungane hasil bayi tabung antarane aku karo bojoku 5. Nah, akhirnya kan dia itu hamil. Makanya pertanyaannya, bolehkah seorang wanita itu hamil dari hasil hubungan orang lain? Pak delek maksudnya itu mendil. Pertanyaan bukan salah pembuahan dari pasangan yang berbeda. Nah, ini kan ya hamil. Yo kan orang Iku napa ngene iki? hubungan pembuahan kecil pembuahan. Janine kang istri kedua pindah ke istri pertama ngoten apa mboten? Istri bibitnya pembuatan bayi tabung itu kan sperma yang sperma unggul itu ditemukan dengan indung telur yang unggul. Akhirnya diproses ditabung. Dan itu setelah kelihatan jadi pindah lagi makanya bahasa dari pertanyaan, bolehkah seorang wanita itu hamil dari hubungan orang lain mestinya analoginya pertanyaan ini Pasangan suami istri apa tuh? suami istri ya nggak masalah mas cara pula analoginya ngeten dadi ada suami istri muda hamil kemudian dipindah ke istri tua hamil dari hubungan orang lain ngene analoginya pertanyaan itu harusnya nonton representasinya seperti itu seharusnya tapi ternyata betul itu yang dikehendaki ya repot pertanyaannya dan berarti malian dan jadi kalau saya ini gak ngono padahal tak cerna dengan tenanan. Jadi maksudnya kan biasanya nih kok kasusnya banyak hal nih kok. Jadi kan bayi tabung itu kan proses pembuatan di luar tubuh. Jadi kan terjadinya di laboratorium. Pak Fadil siapa? Jadi kan punya suami istri dipertemukan di laboratorium karena kalau dipertemukan secara langsung melalui hubungan suami istri yang sebenarnya itu mungkin nggak jadi apa mungkin naik semangat kecil kan apa mungkin terlalu lemah dan sebagainya. Sehingga harus dipertemukan di jadi baik itu pokoknya 5 cm saja. Nah, ini nggak tahu mungkin. Jadi saya tidak bisa menjadi 5 cm tidak usah khawatir. Termasuk ahli subro Oke, baik kan kita beri pak. Ini kalau nanti mirip pokok 5 cm itu sudah mencukupi untuk hati. Dan di bawah itu sangat. Karena ada terbaikkan orang ahli subro. Ya oke, ini Indonesia Terus misalnya jelas kan banyak permasalahan di dalam pasangan suami istri kan banyak. Jadi kan ada yang mungkin kurang, mungkin ada yang mungkin kualitas spermanya yang kurang itu sehingga kan kurang kuat itu kan memang dalam membuat biasanya kan tidak bagus. Nah akhirnya dipertemukan di dalam laboratorium. Nah setelah di laboratorium ternyata si istri yang pertama tadi mungkin dinyatakan kandungannya memang lemah, adanya memang lemah, sehingga itulah tinggi ini goblok masalah. Jadi akhirnya sehingga harus dicarikan wadah yang lain. Jadi untuk pembuahan selanjutnya, untuk perkembangan si janin berikutnya, karena butuh lahan yang benar-benar subur, yang kuat. Nah, ini biasanya seperti itu, sehingga harus dititipkan ke orang lain. Banyak kasus seperti ini. Ini dulu. Nek bahasane kasus Pak Arif itu bahasa kula bukan orang lain malah ya. Makanya Nabi muda. Berarti pertanyaannya malah ngeten. Jadi kalau itu memang istrinya kan enggak masalah. Lek memang bojone, mbok nyom wis. Bahkan yang menjadi masalah itu perpindahan rahimnya. Janin ini bagaimana yang memilih janin? Bukan janin loh Pak. Ini masih sperma Pak. Boten, sperma itu ditabung Pak. Sama enggak mau gawe? Enggak. Tapi ketika ditabung itu masih dibuai belum berupa janin loh. Lah mungkin itu nanti janin sampai umur berapa itu nanti harus dipindah ke. Oh, enggak sampai. Ojo jeneng janin sih loh. Sudah. Bahasane embrio. Ya wis embrio. Pembuahan. Zigot ya, zigot. Zigot rumah Buat. rumah dulu. Buat namanya zigot. dimasukkan pada istri muda
ada. Lagi ini lho yang menjadi pertanyaan itu yang itu, bener lho. Wae, kowe meleset sing dhek lanang bakal urip, kena indek sing wedok anak ora Sama wong arane rangsangan kok. Sel telur si Mbok Nom itu nggak akan keluar ketika nggak ada sahabat yang besar. Jadi itu mek berdiri ada toh. Toh. oh enggak ngono. Itu lah ya. Ora Pak. anu Berarti Ya awal-awal berarti apa ada nikmat marah. bisa. Permasalahan zikir itu kan dari dengan alat toh. Dengan alat dulu. Dari dengan alat khusus, jadi sehingga tidak melalui hubungan Berangkat fisik. Enggak perlu hubungan suami istri. Jadi yang Orang itu kan sesuatu jadi sudah pembuahan jadi pembuat. caranya dicampur lah. Itu iso membuahi nek spermanya ra iso membuahi liyane ra iso berarti. Iya. Itu mau dadi iso. Lah Nah, kesundulan kuwi Kalau fisik, kalau fisik nggak apa-apa. Kalau nggak fisik itu embrio dimasuk disuntiknya. ngomong disuntik mana? Wong ora kesundulan babaran limang sasi babaran kok. Nah, kula yang saya permasalahkan masalah nikahnya. Kalaupun titip nek istri muda saya kira nggak masalah. Karena apa? Wong yang jadi masalah itu kan ketika memasukkan mani kepada orang lain kan, zina kan. Sing dimasukkan itu kan maninya wae dhewe dilebokne bojone dhewe cuma bojo sing enom. Kalau proses itu kan saya kira nggak masalah. Karena ini statusnya istrinya sendiri. Itu malah mungkin yang sah mungkin malah. Nah, tetapi mungkin Masih jadi masalah itu kontraknya. Makanya kami kontraknya. Masalah Murah satu Iki ndak kawin kontrak, Mbak. Nek kawin kontrak ya kawin pirang bulan dinggo pirang-pirang kali ngono ku. Jadi kok ora nyeworake. Loh, iya to cerita. Sami mbak, Gosek. Itu takwanya saya bermasalah. enggak Itu dihubungi istri yang lek nyewa kari kuwi ya. dihubungkan bukan enggak karo suaminya. Oh, dunia mau terakhir. Kan sudah ada keputusan masalah bayi tabung. Jika air sperma itu keluarnya halal, dimasukkan pada halalnya itu enggak masalah. Tapi kalau dimasuk keluarnya enggak halal, dimasuknya halal tetap tidak boleh. Oh, tapi keluarnya halal dimasukkan pada yang tidak halal seperti bukan istrinya itu juga tidak boleh Pak, masalah pemasukan. Enggak nasab kan sedih lagi masalah nasab. Kalau tidak halal ini Ya kan nikah. Apa? Ditone dhewe, Pak. Kan apa cara istimna, cara menikmati kekuasaan seksual ketika berpasangan itu kan ada cara lain. Onani. Sing nentone bojone Pak, sing nongkonane niku bojone niku halal. Niku mboten haram. Istimna ketika istri niku head, niku sing maca ya. Niku halal lho ngomong halal. Tapi Barang-barang apa itu kayak betul ngono ya. Aku nek berbahasa takrib lho iki. Takrib lho iki. Tapi kayaknya kalau bayi tabung itu malah tidak seperti itu. Jadi bayi tabung itu langsung diwadahi, diambil pakai alat langsung karena kan sperma itu tidak boleh tidak boleh langsung Makanya istilah kata-kata yang pakai kan ngoten. Dan yang pakai rujukannya namung ngoten iku. Berarti mestinya titip rahim itu hukumnya haram. Sebab mani zigot ini maninya laki-laki dan wanita. Nih, wanita memasukkan mani pada wanita ini mestinya tidak boleh, mestinya secara lahir mestinya. Meskipun ini memang istri kedua, meskipun ini istri kedua, kalau yang dimasukkan maninya yang laki-laki saja ini tidak masalah.
Yang menjadi masalah itu mani istri pertama dimasukkan ke istri kedua ini cara kuat menjadi haram cara kuat. Coba. Tasawufnya ini menjadi haram begini oleh lesbi ini jenis gimana? Ya. Kalau ini memasukkan mani tidak pada tempatnya, mestinya. Ini tasawufnya. Iya, enak maninya wong lanang, Pak. Unsurnya yang kuat. Unsur yang kuat itu kan maninya wong lanang. Ya betul masalah, Pak. Lek lanang tak mau jadi, Pak. Iya. Ini enggak masalah, itu analogi yang jauh. Dan jangan ngomongin lanang jauh. Analoginya yang boleh itu maninya sama-sama dikeluarkan, suami istri kemudian dikembalikan lagi ke istri tersebut, tidak lewat jalan jima. Itu yang boleh. Sampai ini kalian Pak Haji saya itu kemudian kan gitu. Itu yang boleh. Kalau sewa ini lintas rahim nih sih betul. Ya, memang kan kasusnya tadi, jadi setiap pasangan istri memang kasusnya kan masalahnya bermacam-macam. Kemudian ada yang banyak kasusnya sama-sama lemah saja. Enak kiri aneh nasab nggih, iki bukan haram nggih. Enak nasab kuwi dadi laki-laki, nasab laki-laki kuwi ning nyati saya intisab kuwi enak ngene. Enak wong lanang kumpul karo wong wedok, terus wong wedoke dolanan karo wong wedoke, dolanan bulan kuwi kok hamil, kuwi nasabe iki pada laki-laki tersebut. Itu kan. Iki nasab kok, nasab lho. Masalah nah ini soalnya itu mustadul imkan itu kaitannya mustadul imkan apa ternyata kaitannya kan ini berarti mereka yang aku nasab itu hanya melihat mustadul imkan Pak. Makanya ketika jenengan dados kiai ketika wong bocah loro kedadian zina terus lapor jenengan yang dirabekne kersane niku mungkin terjadi mustadul imkan. Enggak, lahir bayi itu kersane saged ilham juga Pak. Enggak, niki mboten nikah masalahe. Masalahe enggak masalah nikah. Jadi sperma itu keluarnya halal. Kalau keluarnya halal masuk, hanya masuknya yang dihukumi haram. Tapi nasab masih pada si laki-laki karena keluarnya halal. Memang ya itu betul contohnya betul masalah niku malah nek jenengan ngomongin nasab metu mlebune betul kacane niku. Ya kan nggih tamu itu kuwi padha ora sing disileni sing kok bojo mbok wek terus didelenge mbok nom ngoten lho maksude ngoten lho. Iki betul ibarat ini aja itu betul desainnya Mas. Ora bobot apa ya. Jadi iki lho, ora karo itu masalah nasab nggih. Nggih. Jadi enek wong lanang kumpul bojone terus mlebune akeh lha sing wedok. Dadak lesbian wong wedok, anake apa malah akeh. Lah anak terus hamil yang satunya yang bukan istrinya, hamil. Anaknya itu siapa nasabnya? Bapaknya ya tadi. Jadi lesbian berarti mana lompat Bruno. Ya orang kita ini contohnya mau pada saya siapa namanya adalah ya ayah ibu tadi aneh maksudnya kok masalah nasab itu tapi karena masalah lesbian itu tunggal habis hubungan kali lesbian itu setelah hubungan sama dulu lakinya terus dia lesbi terus mutai mestinya kan ya oke ya nonton itu sing lesbi niku makanya itu sang istrinya Pak, sang istrinya bukan lesbinya ini contohnya satunya yang tuannya kalah contoh satunya anak itu nasab siapa? Ini bapaknya loh karena keluarnya tapi kan halal kan gitu loh kan hanya contohkan seperti itu saat ini sama mami apa? Sarang telur sama sarang telur mau sakit tanpa adanya sebuah nah hubungan terus emang kan menentukan apa sama seperti jadi
Itulah kejian. Kita sing sitoke mau. Dari sekian dan ceritanya aneh. Boten kula mengulamakan seperti tadi bisa enggak? Tapi ngaten lho. Lek memahami kalian apa yang dibangun agar Mbah Agus itu niscaya wanita yang kedua. Jadi ini istrinya yang sah tadi terus lesbi kan? Itu hubungan sama wanita. Nah, yang hamil itu wanita yang kedua yang tentunya nggak dinikahi oleh suami. Hanya nasab, hanya bilang nasab. Ketika ini hamil tanpa nikah, nasabnya tidak bisa dijatuhkan kepada suami. Itu ada laki-laki yang dimaksud. Di situ masuk karena bukan masalah kalau masuknya nggak boleh, tapi nasabnya kan halal, uangnya itu halal. Nasab itu kayak Nasabnya itu masih dihitung nasabnya pada tersebut. Gitu loh. Kalau di logika ini kita kan kadang ini juga menggunakan logika. Berarti pembuahannya itu terjadi memang dari spermanya laki-laki itu, tapi dari proses yang sifatnya pernikahan kan tidak ada. Makanya saya katakan yang masalah masuk dengan nasab itu ada perbedaan di situ. Kalau masuk bukan korbannya itu haram. Tapi kalau sudah terjadi sing ngono nasabnya ikut. Karena nasab, tapi kalau keluarnya itu kan halal tadi. Terus masuk padanya itu masuknya, tapi masalah nasabnya kalau nggak salah itu tetap pada karena keluarnya halal itu. keluarnya yang kedua haram. Keluarnya yang kedua kan haram nego. Enggak, contohnya seperti itu. Bener, keluar pertamanya halal aja nih. Keduanya tenggene ketiga kan haram nih. Haram Mbak. Kedua tenggene ketiga. Wanita yang halal yang apalagi sesama jenis. Tapi keluarnya itu kan itunya yang dihitung dari laki-laki, bukan dari laki-lakinya. Nek bahas keluarnya tok gitu, kedua ini mau ketiga haram. Enggak dari laki-laki nih nggih. Tapi kan tetap kalau mereka dari laki-laki maka salah terus kalau itu gejala kan nasabnya loh, nasab karena kalau maksudnya haram, tapi kalau pada tetap nasab, wanita hamil tanpa suami itu Tidak kena sapu yang membuat. tidak kena tidak nasab yang membuat itu nanti tidak itu tanpa suami maksudnya tanpa nikah atau tanpa jogo-jogo. Ini terang-terang orang ini tidak karena dia bapak benar. kalau aku menolak cuma cincin dari masalah karena itu enggak dimasuki lanangan. Berpindah tok kan sperma itu umurnya berapa jam menurut? berapa menit loh Mbak ketika sperma itu Mati Mbak. ketika sperma itu sudah terkena angin sperma itu mati. Enggak, ini sih berapa jam tergantung wongnya. Mati kan Pak. Sperma sapi ya berapa? Sperma sapi berapa minggu? Karena hubungannya nang kene ruang RT kan yo apa ya. Terus wong ene lho, iku sing kasusnya ene, iku ini beda lagi. Kuwi wong iku renang, wong wedok renang, lha nek wong lanang renang metu. Manine, lha iku keburu ngono. Nah sampai dari sing renang mau. Saya lah kok nyata. 15 menit Mbak. 15 menit. Seko mani Bu, Pak. Kan nek badhe mati, Pak. Enek sing mati, enek sing Ora bisa. Kuwi sperma itu ketika keluar rahim itu 15 menit. Bertahan Enggak ilmiah. Mati secara ilmiah kena banyu mati. Wis 100% mati. Saham. Oke dhewe. Apa nek kolam lanang terus sperma pupu. Wih kalau bahasa masa gue pondok ngayal kalau sering biar nih ya selama dalam lah bahas deh pondok urut akhirnya tapi itu Mbak, sperma bertahan 15 sampai 30 karena bencana kan ketika tidak terkena
kena air. Hubungan di luar Tidak kena air. Ketika tidak kena air. Pinten jaman. Minyak. Ora iki kan masalah iki wae ampuh. Cek nek banyu itu ora kawet. Ya bener ya. Berarti bayi tabung ini prosesnya normal. Prosesnya iki Enggak, kan enek sing dibarisnya jero Kalau memang disurvei kasusnya akhirnya adalah Paksakan gitu. Disuruh ngetok silau Maka jalan-jalan saat ini kan di nikah. Tapi cuma nikah itu kalau Tapi dicontoh nih Pak Arif, saya sering ngomong Pak. Mau barang itu sakit diomongin janjani. Kamu kan itu tidak akad. Nah, makanya. Pokoknya akad betul ngomong litasi orang tahu. enek nganu lho Pak, hitam di atas putih lho piye to. Kenapa? Tapi antara suami Berarti hitam di atas putih itu baca suami istri yang tua, Tua. yang muda nggak ngerti. Oh, karo mbok wae itu Pak. Oh, sampe nek wis mana pegaten ngono Pak. Oh, perjanjian karo mbok wae to. Lek nikahnya niku sah niku sah min haisul akdi. Tapi niku bisa haram min haisul watinya karena ini idrar. Jadi nikah niku ada yang haram ketika memang sengaja. Idrar ke siapa? Yang kedua Pak. Loh, itu duwe idrar Ya bisa loh. 200 juta. Dan nanti gitu loh. Iki tak Sing gak bakal lah, sing gak bakal. betul, ini udah ikhtiar saja Pak. Cara halal-halalan saya sudah jelas mengatakan nikahnya sah. Min haisul imkanul idrar. Ini bagaimanapun juga idrar itu agak haram. Orang dari nikah ngajari pekerjaan. Nah, ini yang terus sama orang Sah. Salah, kalau cuma ini jadi pertanyaan malih niku masih istri kedua proses memasukkan lagi itu mulai yo janggal malih ya. Itu loh, intisabnya malah dalam ini. Nggih, memang intisabe. Tapi niku ini kan wis baru tahun kok. Nggih, Manine wis ditokne, masalah manine wis ditokne niku. Nah, memang kalau bukan istrinya memang haram. Memasukkan memang hukumnya haram kalau bukan istrinya. Jelas. Mboten lho, ini istrinya, ini istrinya. Nanti, Masalahnya manine wis ditokne, dilebokne nek. Walaupun dia istrinya lho, Pak. Caranya yang haram itu. sendiri haram. aku masalah Kan ini prosesnya ini sing nek mbok ngomong lho, Pak. Kan manine kan ditokne proses dulu kok. Dilebokne nek.